أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di antara salah satu sifat seorang mukmin adalah mereka senantiasa menghiasi dirinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin, artinya ini merupakan di antara sifat yang ada pada diri mereka. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan kepada mereka nama Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, maka akan bergetar hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila kita ingin iman kita selalu kuat dan kokoh dan bertambah, maka di antara salah satunya sering-seringlah kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya bukan Al-Quran yang membuat iman kita bertambah, lantas apalagi yang akan membuat iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga di dalam ayat ini disebutkan bahawa di antara sifat seorang mukmin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kesempatan tersebut ikhwatul Islam senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama dikala kita berada di kota Madinah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di sini tidak lain tidak bukan karena ingin membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu nama yang terkandung sifat di dalamnya adalah Nabiur Rahmah. Di antara salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Nabiur Rahmah? Karena memang salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah seorang Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Iya, semua umat atau semua Nabi, semua Rasul mereka sayang kepada umatnya. Tapi yang paling sayang kepada umatnya adalah Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu buktinya ikhwatul Islam adalah sebuah riwayat yang sangat indah yang sampai sekarang masih diabadikan dan abadi namanya. Di kota Madinah ada salah satu bukit namanya Bukit Silih. Bukit Silih ini ikhwatul Islam tidak jauh dari Masjidil Haram atau tidak jauh dari Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin tahu di mana posisi Bukit Silih, maka dia berada di bagian kanan Masjid Nabawi. Apabila kita ke kanan Masjid Nabawi, kemudian di sana ada tempat atau setelah seberang jalan, maka di situ ada bukit itu namanya Bukit Silih. Karena di belakangnya terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa yang kita kenal dengan perang Khandaq atau perang Al-Ahzab.
Bukit Sili inilah merupakan di antara salah satu bentuk pertahanan Nabi mempertahankan kota Madinah dikala diserang oleh musuh dari luar Madinah. Kemudian di kota Islam, di Bukit Sili ini ada sebuah gua, ada sebuah lubang gua, mulut gua dinamakan dengan Bukit Sajadah. Kenapa disebut dengan Bukit Sajadah di kota Islam? Tentunya ada cerita yang sangat indah di sana. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang ke rumah Nabi. Namun dia tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Kemudian dia melihat Masjid Nabawi atau melihat mana tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam masjid. Namun Nabi juga tidak dijumpai di dalam masjidnya. Kemudian dia mencari Nabi di dalam kota Madinah, karena Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya seluas masjid pembangunan Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Masjid Nabawi yang diperluas di zaman sekarang ini, itulah luas Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dia pun tidak menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dikala dia dalam keadaan kebingungan di mana dia akan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang yang bertanya, "Apakah kamu mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka sahabat ini mengatakan, "Iya, aku mencari Nabi." Maka orang tersebut mengatakan, "Tadi aku melihat Nabi keluar ke arah kanan Masjid Nabawi, keluar dari kota Madinah." Maka orang ini pun mencari dan menelusuri. Kemudian pada akhirnya dia pun sampai ke Bukit Sili. Dikala sampai di Bukit Sili ini ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Dia temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud, dan sujud Nabi bukan sujud sembarangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lama sekali sujudnya. Apa bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam lama sujudnya? Karena sahabat yang tadi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku sudah mulai berburuk sangka." Bukan berburuk sangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi aku mulai berburuk sangka terhadap keadaan. Karena saking lamanya Nabi sujud, aku mengira Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Artinya tidak mungkin dia mengira Nabi wafat dalam keadaan sujud, kecuali sujud Nabi betul-betul lama sekali. Kemudian setelah dia menunggu, dan dia tetap menunggu dan ingin menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah lama Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat di sana. Dan semua kita tahu, kalau ada orang yang tiba-tiba sujud tanpa melakukan gerakan salat, apa nama sujudnya? Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun bertanya, kenapa Nabi sujud lama? Jawabannya sujud syukur. Pertanyaan yang berikutnya, kenapa Nabi bersyukur kepada Allah? Iya, kehidupan Nabi penuh dengan syukur kepada Allah. Namun momen ini, kenapa Nabi bersyukur kepada Allah? Karena sebelum Nabi bersujud ikhwatul Islam, datang malaikat Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril membawa pesan dari Allah Azza wa Jalla, "Wahai Muhammad, akan aku apakan umatmu?" Ternyata sujud syukur ini ada hubungannya dengan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan aku apakan umatmu? Itu merupakan di antara pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan oleh Nabi terhadap umatnya apa? Nabi menginginkan kebaikan terhadap umatnya. Nabi ingin umatnya adalah umat yang terbaik. Nabi ingin umatnya adalah umat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan dunia. Nabi ingin umatnya adalah umat yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, malaikat Jibril datang kepada Allah mengabarkan apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kembali menyampaikan pesan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui diriku, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk." Kami akan membuat engkau bangga terhadap umatmu, tidak sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara nabi tersebut yang dibuat kesal oleh nabinya. Dikala nabinya berdakwah, mereka tidak menerimanya. Dikala nabinya berdakwah, nabinya disakiti. Dikala nabinya berdakwah, maka nabinya dibunuh. Nabi tidak ingin umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Maka Allah mengatakan, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Kami akan buat engkau bangga, bahagia dengan umatmu, dan kami tidak akan membuat engkau kecewa. Dan itulah makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan engkau akan diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak sampai engkau ridha.
Dan di antara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi untuk kita sebagai umat Nabi, bahawa mereka merupakan umat yang terbaik. Dikala mereka adalah umat yang terbaik, maka mereka pula lah yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, bahawa surga itu ada 120 saf di dalamnya. 80 saf itu terdiri dari umat Nabi SAW. Artinya 2/3 surga itu berasal dari umat Nabi, dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Maka sampai sekarang ikhwatal Islam, bukit yang ada di Sili ini, bukit itu sampai sekarang dinamakan dengan Bukit Sajadah. Bukti sejarah bagaimana sayang dan cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Nabi bersujud lama bersyukur kepada Allah karena ada hadiah dari Allah untuk Nabi terhadap umatnya. Dan itulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Yang mana kemuliaan tersebut tentunya tidak datang begitu saja, tanpa ada usaha, tanpa ada doa dari baginda Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Artinya Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Kalau seandainya tidak pernah Nabi melupakan kita, maka begitu juga kiranya dengan kita sebagai umat Nabi, jangan pernah melupakan Nabi dalam kehidupan. Dan di antara salah satu bentuk kita senantiasa mengingat Nabi adalah di dalam salam dan selawat yang selalu kita ucapkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi. Kemudian Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, sallu. Sallu itu artinya bukan berselawat, tapi artinya banyaklah berselawat. Wasallimu artinya bukan mengucapkan salam, tapi banyaklah mengucapkan salam. Apa buktinya? Karena ada kalimat syiddah di dalamnya. Sallu, huruf lamnya ada 2. Wasallimu, huruf lamnya juga ada 2. Atau yang kita kenal di dalam harokat bahasa Arab yang dikenal dengan syiddah. Karena di dalam harokat itu ada fathah, ada sukun, ada kasrah, ada dhamma, ada syiddah. Dan syiddah itu disebut dengan syiddah untuk penekanan. Makanya sallu artinya betul-betul dianjurkan bagi kita memperbanyak mengucapkan salawat, sebagaimana juga dianjurkan bagi kita memperbanyak salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, bercerita tentang Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada'. Dan kita tahu di antara salah satu kewajiban kita yang datang ke kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita datang ke kota Madinah, berziarah ke 5 tempat. Salah satunya adalah berziarah ke perkuburan Nabi, sekaligus berziarah ke perkuburan 2 orang sahabat Nabi yang dikuburkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan selama kita berada di kota Madinah. Siapa di antara kita yang masih hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi yang kemarin telah kita ajarkan? Ada yang masih ingat? Baik, silakan. Suaranya diangkat ya. Baik, bismillah. Berdoa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Itu yang kita ajarkan kemarin. Ada kalimat itu rasanya. Bismillah, dia mengatakan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul atau salah? Betul atau salah? Baik, yang lain siapa yang masih ingat apa doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi kita ulang ikhwatul Islam, doa berziarah ke perkuburan Nabi sebenarnya tidak salah, tapi kita lihat susunan bagaimana doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa berziarah ke perkuburan Nabi ikhwatul Islam, yang pertama adalah salam.
Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua kita hafal karena salam itu sama dari zaman dahulu kala. Ketika Adam diturunkan ke dunia, salam itu sama semuanya, yaitu assalamu alaikum. Untuk Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu potongan kalimat yang pertama. Kemudian yang kedua, sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu salawat wa sallama juga salam wa baraka keberkahan. Semua maknanya kita mafhum, kita tahu artinya. Kemudian potongan yang ketiga, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Wa jazaka, semoga Allah memberikan balasan kepadamu afdala, balasan yang paling afdal, ma jaza nabiyan, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabi an ummati, terhadap umatnya. Dan ini merupakan di antara doa yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Siapa yang hafal? Yang hafal katakan. Tak boleh contek ya. Baik. Siapa yang hafal? Silakan. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Baik. Salawatnya sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Baik. Wa jazaka afdala nabiyan an ummati. Masya Allah, barakallah. Baik, silakan. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Baik. Itu merupakan di antara doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatal Islam yang nanti insyaallah akan kita berusaha kembali mengulangnya sehingga tidak ada di antara kita yang berziarah kecuali doanya sudah dia menghafalnya. Kemudian di samping itu juga kita harus mengetahui adab-adab yang harus kita lakukan, terutama dikala kita berziarah. Kemarin kita telah menyebutkan salah satu adabnya. Apa adab kemarin yang kita sebutkan? Jangan kita menyibukkan diri dengan handphone, dengan apapun namanya, karena ini berziarah ke perkuburan manusia yang paling mulia. Kemudian juga jangan bersuara di sana kecuali dengan kalimat doa, karena memang Nabi SAW adab kepada Nabi di kala Nabi hidup, itu juga adab kepada Nabi di kala Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu adab tersebut, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan pernah kalian mengangkat suara, terutama dikala kalian berada di samping perkuburan Nabi SAW. Makanya dikala kita berada di perkuburan Nabi, kita mengucapkan doa ini jangan terlalu kuat, jangan terlalu diangkat suaranya, apalagi berjamaah. Nanti kalau berjamaah itu bisa kita mengangkat suara, dan kita tidak boleh mengangkat suara dikala kita berada di samping Nabi SAW. Nabi hidup ataupun Nabi wafat, tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mengangkat suara, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada dua orang yang mereka sedang bercerita di samping perkuburan Nabi. Artinya mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian mereka berada di dekat perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengangkat suaranya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menegur mereka. Kalau ditegur dengan suara, maka dikhawatirkan suara Umar juga tinggi. Maka Umar mengambil kerikil. Diambil kerikil, dilemparkan kepada mereka berdua, sehingga mereka berdua ini menoleh melihat siapa yang melemparnya. Ternyata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar memanggilnya dengan memberikan isyarat. Karena nanti kalau Umar marah, maka takut Umar mengangkat suaranya di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam dipanggil oleh Umar bin Khattab. Setelah jauh dari perkuburan Nabi, maka Umar pun bertanya, "Dari mana kalian berasal?" Mereka pun mengatakan, "Kami berasal dari Taif." Kemudian Umar mengatakan, "Kalau kalian berasal dari kota Madinah, maka aku akan hukum kalian berdua. Kenapa kalian angkat suara kalian di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Artinya dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi ikhwatul Islam, maka kita harus tahu adab etika, sopan santun. Kalau seandainya kita beretika kepada orang yang lebih tua, kepada sesama, kepada ulama, bagaimana kiranya kita beretika, bersopan santun kepada manusia yang paling mulia. Karena dikala kita belajar tentang adab dan akhlak, adab yang pertama itu kepada Allah, adab yang kedua baru kepada Nabi, adab yang ketiga baru kepada sesama manusia. Itu aturannya. Kalau seandainya kepada manusia saja
terutama adab yang berlaku di sebagian daerah. Kalau kadang-kadang kita lewat tidak menyapanya, kurang sopan namanya, bagaimana kira-kira dengan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka juga ikhwatul Islam, di antara adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berziarah, maka kita tidak boleh berziarah selagi Allah berikan kesempatan dari jarak jauh. Kita tidak boleh bagi berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jarak jauh selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan. Artinya kita berada di bagian depan masjid, kita bisa masuk ke dalamnya. Kemudian kita mengatakan atau berziarah ke kuburan Nabi, maka itu juga dipertanyakan adab dan akhlaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada', itu adalah hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan dengan haji wada'. Yang mana haji wada' itu ikhwatul Islam, di samping di sana merupakan haji terakhir Nabi, maka di situ pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup dengan tawaf yang kita kenal dengan tawaf wada'. Dan tawaf wada' itu ikhwatul Islam, kalimat wada', terutama tawaf wada', wada' itu hanya ada pada dikala seseorang melakukan ibadah haji sahaja, maka dikenal dengan tawaf wada', dan itu hukumnya adalah wajib haji. Sedangkan kita yang melaksanakan ibadah umrah, apakah ada tawaf wada'nya atau tidak? Bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah, ada wada' atau tidak? Siapa yang jawab, tanggung jawab. Siapa yang jawab, tanggung jawab. Baik, siapa yang jawab? Apakah ada dikala kita melakukan umrah ada tawaf wada'nya? Silakan, siapa yang jawab? Silakan. Ada atau tidak? Ada, apa dalilnya? Apa alasannya? Apa alasannya? Nggak tahu ya, Taib, yang lain? Siapa yang berani jawab? Taib. Nggak ada, apa alasannya? Nggak ada. Ini berbeda dua ulama nih. Taib. Yang satu ada, yang satu tidak. Taib, apa alasannya? Yang ada apa alasannya? Yang tidak ada apa alasannya? Apa? Selesai bercukur, maka selesai kita melakukan umrah. Sebelum kita pulang, apakah kita wada atau tidak? Wada, berarti berubah fatwa ya? Baik, yang lain. Apakah ada wada atau tidak? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, mungkin kita tahu jawabannya, alasannya saja yang lupa. Di dalam ibadah umrah ikhwatul Islam, ada sebagian para ulama, dan itu lebih kami percaya kepadanya atau lebih kuat alasannya, bahwa kalimat tawaf wada itu hanya dilakukan di kala haji saja. Sebahagian mereka yang mengatakan bahwa umrah juga wada, maka mereka kiaskan kepada haji. Sehingga kalau ada di antara kita yang wada di kala mereka melakukan umrah juga tidak menjadi masalah. Kalau ada yang tidak juga tidak menjadi masalah. Tapi kami pribadi lebih condong kepada tidak ada. Bisa dipahami semuanya? Karena kalimat wada itu ikhwatul Islam hanya dikala melaksanakan tawaf wada saja. Karena tawaf wada kalau dikiaskan kepada umrah, kalau umrah juga ada tawaf wada'nya, karena kias itu artinya sama, atau artinya sama-sama dikiaskan, berarti sama-sama hukumnya. Kalau seandainya dikiaskan, tawaf wada' di ibadah haji hukumnya wajib. Kalau yang meninggalkan tawaf wada' maka mereka harus membayar dam. Berarti kalau kita yang mengatakan wajib melaksanakan tawaf wada' dikala kita melakukan ibadah umrah, kemudian kita tidak melakukannya, maka kita juga terkena dam. Tapi kami pribadi ikhwatul Islam tentunya lebih condong kepada alasan yang mengatakan bahwa dikala kita melaksanakan wada', kalimat wada' itu ada hanya pada ibadah haji saja. Namun bagaimanapun itu merupakan di antara perbedaan para ulama, yang mengatakan boleh juga tidak menjadi masalah, yang mengatakan tidak ada karena mereka hanya mengatakan wada' itu hanya istilah yang ada pada haji wada' saja. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW haji wada', maka kemarin kita menyebutkan ada satu ayat yang turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kesempurnaan agama Islam dan menyatakan bahwa Allah meridai satu-satunya agama di dunia adalah agama Islam saja. Artinya selain Islam tidak akan pernah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kemudian ayat ini adalah ayat kabar gembira bagi kaum muslimin sekaligus kabar duka bagi mereka semuanya. Kabar gembiranya mana ya ikhwatul Islam? Karena Islam agama yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW sudah menyempurnakannya dan menyampaikan semuanya. Dan Allah memberikan jaminan bahwa Islam itu sudah disempurnakan oleh Nabi SAW. Artinya ikhwatul Islam, ketika Nabi melakukan haji wada',
Maka Nabi SAW berceramah, berkhutbah, berpidato di depan 130 orang sahabat. Kemudian di akhir khutbah Nabi SAW mengatakan, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian semuanya? Apakah agama ini sudah sampai kepada kalian semuanya? Maka para sahabat mengatakan, iya. Nashhad annaka ballagta wa addaita wa nasahta. Kami semuanya bersaksi. Kami semuanya bersaksi bahwa engkau ya Rasulullah telah menyampaikan, telah menunaikan, dan telah memberikan nasihat. Kemudian setelah Nabi mendengarkan jawaban dari 130 orang sahabat, maka Nabi mengangkat telunjuknya, mengarahkan ke arah langit. Kemudian mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku sudah menyampaikan agama risalah kepada umatku. Artinya Islam sudah disempurnakan, dan itu kabar gembira kepada kaum muslimin. Sedangkan kabar dukanya apa? Kabar dukanya ikhwatul Islam, kalau seandainya agama Islam itu sudah sempurna, berarti tugas Nabi SAW sudah selesai. Kalau seandainya tugas Nabi SAW sudah selesai, berarti itu adalah tanda ajal Nabi SAW mendekat. Karena tidak mungkin tugas Nabi selesai, kemudian Nabi SAW tetap tinggal dalam kehidupan dunia. Artinya ikhwatul Islam, kabar dukanya, terutama bagi para sahabat yang memahami ayat ini, iya, sebagian mereka mengenal atau sebagian mereka tahu kalau agama Islam sudah disempurnakan. Namun sebagian yang lain mereka mengatakan tidak ada kata sempurna kecuali setelahnya kekurangan. Kita ulang lagi bahasa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali setelahnya kurang. Makanya kita contohkan di ikhwatul Islam, apabila ada orang naik sampai ke puncaknya, setelah mereka sampai di puncaknya, apa yang terjadi? Apakah mereka akan tetap naik? Tidak, mereka akan turun setelahnya. Setelah ada kesempurnaan, setelah sempurna itu apa? Kekurangan. Dan itulah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ketika ayat ini turun, wa dzalika yaumul hajjil akbar, yang mana ayat ini turun pada Nabi ketika Nabi melakukan haji al-akbar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia menangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertanya kepadanya, "Ma yubki? Wahai Umar, apa yang membuat kau menangis?" Allah turunkan ayat menyatakan agama Islam sempurna, kemudian kau menangis, apa alasannya? Qala akani anna kunna fi ziyadatin min dinina. Ya Rasulullah, yang membuat aku menangis karena Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama kita. Fa amma idza kamul, apabila agama ini sudah sempurna, fa innahu lam yakmul syai'un illa naqas. Tidak ada yang sempurna kecuali setelahnya akan ada kekurangan di sana. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sadaqta, kau benar wahai Umar. Artinya maknanya ikhwatul Islam, ketika agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Umar mengatakan fa innahu lam yakun syai'un illa naqas, tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali setelahnya kekurangan, artinya kita akan kurang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Itulah makna daripada kalimat naqas kurang. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan semua umatnya atau meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Kemudian di ikhwatul Islam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan ibadah haji, maka dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pulang ke kota Madinah, tiba-tiba ibunda kita Aisyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah datang kepada Nabi, maka Aisyah meminta suatu permintaan yang sangat indah. Apa kata ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, sebelum kita pulang, ketahuilah bahwa semua para sahabat yang jumlah mereka 130.000 orang, mereka pulang ke kampung halaman mereka masing-masing dengan membawa pahala haji dan umrah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, karena para sahabat rata-rata mereka melakukan haji qiran. Haji qiran itu adalah haji yang diawali dengan umrah, kemudian setelah umrah langsung melaksanakan ibadah haji setelahnya tanpa ada pemisah, tanpa ada pemutusnya. Artinya pakaian ihram tidak ditanggalkan sama sekali sampai pada tanggal 10 Zulhijjah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, semua manusia pulang dengan haji dan umrah. Orang yang pulang dengan ibadah haji saja hanya aku seorang. Artinya aku pulang dengan haji, aku belum melaksanakan ibadah umrah. Kenapa Aisyah tidak melaksanakan ibadah umrah? Karena pertama kali datang sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, Aisyah dalam keadaan berhalangan.
Dan wanita-wanita yang berhalangan di ikhwatul Islam, maka mereka tidak boleh melewati miqat kecuali tetap melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya. Wanita yang berhalangan, mereka tetap berniat di miqat sambil mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Tak boleh mereka melewati miqat kecuali dalam keadaan berihram, walaupun mereka sedang berhalangan, sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda kita Aisyah dan juga para sahabat yang lainnya atau sahabiat yang lainnya. Jadi nanti kalau ada di antara kita yang berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, kemudian dia punya keluarga atau saudari atau wanita kaum muslimin yang lainnya, apabila mereka berhalangan sampai di miqat, mereka tetap berniat, mereka tetap sama hukumnya dengan kaum muslimin yang lainnya, karena tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan berihram. Kemudian ikhwatul Islam, demikian juga dengan Aisyah. Aisyah dikala dia pergi melaksanakan ibadah haji dalam keadaan berhalangan, sehingga dari hadis Aisyah banyak hukum-hukum yang didapatkan oleh wanita kaum muslimin. Salah satunya adalah bagaimana tata cara ibadah yang dilakukan oleh mereka yang berhalangan. Nah, ibunda kita Aisyah dikala melaksanakan ibadah haji, dia tidak melakukan ibadah umrah. Artinya Nabi SAW mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukan semuanya apa yang dilakukan oleh jemaah haji, kecuali jangan tawaf di Ka'bah Al-Musharrafah. Artinya jangan masuk ke dalam masjid. Makanya kita tahu semuanya ikhwatul Islam bahwa wanita yang berhalangan mereka tidak boleh masuk ke dalam masjid tanpa alasan. Begitu juga di Madinah. Kalau seandainya ada wanita yang berhalangan, kemudian mereka ingin masuk ke masjid, kebetulan jadwal mereka adalah jadwal Raudhah, apakah mereka tetap diizinkan masuk ke dalam masjid di Raudhah atau tidak? Ini cuma sekali. Kalau mereka tidak masuk, ada lagi kesempatan yang lainnya. Apakah mereka boleh masuk ke Raudhah atau tidak? Ini ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Hukumnya sama ikhwatul Islam. Wanita manapun, kalau seandainya mereka berhalangan, maka mereka tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali hanya sekadar lewat saja. Kalau orang ke Raudhah itu sekadar lewat atau untuk beribadah? Beribadah. Makanya wanita-wanita yang berhalangan, kalau seandainya pas jadwal mereka datang ke Raudhah, mereka berhalangan, maka pada waktu itu mereka jangan masuk ke dalam masjid walaupun mereka sampai ke Raudhah. Karena masuk ke dalam masjid atau meninggalkan masjid bagi wanita yang berhalangan, apa hukumnya? Wanita berhalangan kemudian mereka tidak baca Quran, apa hukumnya? Wajib mereka meninggalkan, memegang Al-Quran, bukan membacanya, memegang Al-Quran. Apabila ada wanita yang berhalangan mereka berpuasa, meninggalkan puasa, apa hukumnya? Wajib bagi mereka meninggalkan puasa. Wajib mereka tidak salat. Wajib bagi mereka tidak menyentuh mushaf. Wajib hukumnya meninggalkan ibadah yang ditentukan di dalam agama. Sedangkan pergi ke Raudhah, masuk ke Raudhah itu apa hukumnya? Wajib atau rukun? Sunnah. Iya atau tidak? Tidak mungkin mereka melanggar yang wajib hanya untuk mengejar yang sunnah. Itu kaedahnya. Tidak mungkin mereka melanggar yang wajib. Yang wajib bagi wanita haid itu atau wanita yang berhalangan tidak boleh masuk masjid. Itu wajib bagi mereka tidak masuk masjid. Nah, kalau mereka masuk Raudhah, Raudhah itu hukumnya sunnah. Artinya jangan mereka meninggalkan yang wajib gara-gara melaksanakan yang sunnah. Sama dengan kaum muslimin, ketika mereka masuk ke dalam masjid, kemudian mereka sholat sunat di Masjid Nabawi, mereka sholat sunat. Pada rakaat pertama, dikala mereka ruku, dikala mereka sujud, tiba-tiba muazzin mengumandangkan iqamah. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka menyempurnakan sholatnya atau membatalkan sholatnya? Ingat, batalkan sholatnya, karena sholat tersebut adalah sholat sunnah, dan yang akan kita kejar adalah yang wajib. Itu kaedahnya. Yang wajib dengan yang sunnah apabila bertentangan maka didahulukan yang wajib. Itu kaedah para ulama. Kemudian ikhwatul Islam, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dikala dia berhaji, dia dalam keadaan berhalangan, maka dia tidak melaksanakan ibadah umrah, dia hanya melaksanakan ibadah haji saja. Ketika Nabi ingin pulang, maka Aisyah datang, ya Rasulullah, semua orang pulang dengan haji dan umrah, aku seorang saja yang pulang dengan haji, aku belum melaksanakan ibadah umrah. Maka apa kata Nabi SAW? Maka Nabi memanggil saudaranya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakrin. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abdurrahman, temani saudarimu atau temani kakakmu atau adikmu pergi melaksanakan ibadah umrah dan pergi ke sebuah tempat yang dinamakan dengan Tan'im. Tan'im itu sekarang adalah batasan daripada tanah haram, karena tanah haram yang ada di Mekah ikhwatul Islam itu jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan tanah haram yang ada di Madinah. Kemudian setelah sampai di Tan'im, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berihram di sana.
Kemudian Abdurrahman yang tadi mengawani saudarinya, dia tidak melaksanakan ibadah umrah. Abdurrahman yang tadi mengawani saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tidak melaksanakan ibadah umrah. Sahabat yang lain pun mereka tidak melaksanakan ibadah umrah. Yang melaksanakan ibadah umrah hanya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sahaja. Kemudian setelah itu Aisyah melakukan tawaf, sa'i dan mengambil rambutnya. Kemudian setelahnya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah. Kemudian di kota Islam sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah kurang lebih pada akhir bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah di akhir bulan Dzulhijjah pada tahun ke-10 dari Al-Hijriyah. Kemudian setelah bulan Dzulhijjah maka masuklah bulan Al-Muharram. Kemudian setelah Al-Muharram maka masuklah bulan Safar. Setelah bulan Safar maka masuklah bulan Rabiul Awal. Di bulan Safar ini ikhwatul Islam, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan sedikit gangguan atau merasakan sakit yang sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis ikhwatul Islam kita akan menyebutkan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulangnya dari melaksanakan ibadah haji. Di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Baqi'. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Baqi'. Baqi' itu ada tempat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berziarah ke sana. Makanya kemarin telah kita jelaskan ikhwatul Islam 3 perkuburan yang dianjurkan bagi kita berziarah. Yang pertama perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya. Yang kedua adalah perkuburan Baqi', dan yang ketiga adalah perkuburan syuhada Uhud. Nah, kebiasaan Nabi SAW sering berziarah ke perkuburan Baqi' al-Gharqadah, karena memang hukum asal dalam masalah berziarah perkuburan itu ijma' para ulama. Tidak ada satupun para ulama yang melarang berziarah ke perkuburan. Bahkan semua kaum muslimin mereka dianjurkan ziarah perkuburan. Tentu yang harus kita ingat tata cara di dalam berziarah. Karena tujuan kita berziarah tersebut ikhwatul Islam yang pertama adalah untuk saudara kita yang diziarahi. Karena tidak ada kaum muslimin yang berziarah di perkuburan kecuali mereka akan mengucapkan salam kepada mereka-mereka yang ada di sana. Setiap kali mereka mengucapkan salam, maka setiap kali itu pula kasih sayang Allah akan turun kepadanya. Kemudian tujuan yang kedua adalah bagi mereka yang berziarah. Karena setiap kali kita sering berziarah ke perkuburan kaum muslimin, maka kita pun akan merasakan dan mengatakan suatu saat nanti posisi saya akan sama dengan mereka. Makanya di dalam doa berziarah disebutkan di ikhwatul Islam, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan untuk kalian wahai orang-orang yang ada di sini, baik itu dari kalangan mukminin atau dari kalangan muslimin. Apa artinya ikhwatul Islam? Ada perbezaan di antara muslim dengan mukmin. Karena kalimat mukmin, setiap mukmin mereka pasti muslim, bukan setiap muslim mereka mukmin. Setiap mukmin maka sudah pasti mereka muslim. Setiap muslim tidak mesti mereka mukmin. Artinya tingkatan dalam agama itu ada 3. Yang pertama yang paling rendah itu adalah derajat Islam, Muslim. Yang kedua yang lebih atas lagi disebut dengan mukmin. Yang ketiga disebut dengan muhsin. Itu tingkatan manusia. Agar kita mudah membedakan ikhwatul Islam, ada sebuah ungkapan dari ulama kita. Kalau kalian ingin membedakan mana mukmin mana muslim, mudahnya atau membedakannya mudah saja. Bagi kita yang mungkin belum paham apa perbedaan mukmin dengan muslim, setiap kaum muslimin yang menghadiri salat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, maka semua mereka disebut dengan muslim. Kenapa demikian? Karena jarang di antara mereka yang tidak sanggup hadir di sana. Semuanya datang bisa beribadah. Kalau kalian ingin melihat muslim, lihat semua mereka yang datang melaksanakan hari raya Idul Adha, Idul Fitri, maka semuanya adalah kaum muslimin. Tapi kalau kalian ingin melihat bagaimana orang-orang mukmin, maka lihatlah mereka dikala menghadiri salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Itu disebut dengan mukmin. Itulah perbedaannya. Sehingga kita bertanya, kita ini mukmin atau muslim? Dan jawabannya kita sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, maka dibedakan di dalam agama. Maka dikala kita berdoa kepada Allah untuk mereka yang ada di perkuburan, artinya semuanya, baik mereka mukmin ataupun muslim, doanya kebagian. Sehingga kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Apa kalimat berikutnya? Kalimat yang pertama untuk mereka
salam agar Allah memberikan keselamatan, agar Allah sayangi, agar Allah luaskan perkuburannya, agar Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Itu kalimat yang pertama maknanya. Kalimat yang kedua untuk mengingatkan bagi mereka yang berziarah bahwa suatu saat nanti kalian pun akan diziarahi sebagaimana sekarang kalian menziarahi. Artinya mau tidak mau kalian pasti akan menyusul saudara-saudara yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari sini para ulama mengatakan bahwa berziarah ke perkuburan itu ijma'. Tidak ada satupun ulama kaum muslimin yang mengatakan ziarah perkuburan dilarang, tidak ada. Apabila ada kaum muslimin yang mengatakan ziarah perkuburan dilarang, maka mereka keluar dari ijma' para ulama. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW selalu berziarah ke perkuburan Baqi'. Di dalam riwayat yang lain, Nabi berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Karena memang dua perkuburan ini, dua perkuburan yang betul-betul dianjurkan bagi kita berziarah, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah. Perkuburan Baqi' al-Gharqad, yang mana di sana terdapat keluarga Nabi, istri Nabi, anak-anak Nabi, kemudian para ulama, para sahabat Nabi, mereka dikuburkan di Baqi' al-Gharqad. Begitu juga di perkuburan syuhada Uhud. Syuhada Uhud itu ikhwatul Islam, syuhada yang paling mulia yang ada di dunia adalah syuhada Uhud. Kenapa demikian? Karena Nabi dikala menguburkan para sahabatnya, Nabi mengatakan, aku ingin menjadi seorang yang syahid bersama kalian semuanya. Tidaklah Nabi mengatakan yang demikian kecuali menunjukkan kemuliaan orang-orang yang syuhada di perkuburan Uhud tersebut, walaupun semua syuhada itu adalah mulia. Nah, di dalam riwayat disebutkan Nabi pulang dari perkuburan Baqi'. Di dalam riwayat yang kedua disebutkan Nabi pulang dari perkuburan syuhada Uhud. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, dikala Nabi pulang sampai ke rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah mengatakan fawajadani wa ana ajidu sud'an fi ra'si. Kemudian tiba-tiba dikala Nabi pulang, maka Nabi melihat diriku dalam keadaan sakit kepala. Artinya Aisyah mengatakan ketika Nabi pulang dari berziarah ke perkuburan Baqi' atau ke perkuburan dari perkuburan syuhada Uhud, maka Nabi mendapati diriku dalam keadaan sakit. Aisyah sedang sakit kepala. Tujuannya kenapa ikhwatul Islam? Ingin mengadu kepada Nabi SAW supaya nanti Nabi SAW merawatnya, supaya nanti Nabi SAW meruqyahnya, supaya Nabi SAW duduk di sampingnya. Itu tujuan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa aku sedang sakit kepala. Wa ana aqul wa ra'sa. Ketika Aisyah sedang sakit kepala, kemudian Nabi tiba-tiba datang, maka Aisyah mengatakan wa ra'sa. Wa ra'sa itu artinya aduh sakit kepalaku. Itulah maknanya di dalam bahasa kita. Kemudian ketika Nabi mendengarkan Aisyah mengatakan wa ra'sa, faqal bal ana ya Aisyah wa ra'sa. Akan tetapi wahai Aisyah, yang sakit kepala itu adalah aku, kata Nabi SAW. Dan itu adalah awal sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW di akhir bulan Safar, di mana Nabi SAW pulang dari berziarah ke perkuburan kaum muslimin yang ada di Baqi' atau yang ada di syuhada Uhud. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW merasakan sakit kepala yang luar biasa beratnya. Karena memang rasa sakit yang ditimpa kepada Nabi SAW berbeza dengan rasa sakit yang dirasakan oleh kaum muslimin. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi SAW adalah orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah tanda Allah sayang kepada hamba itu ada? Di antara salah satu tanda Allah sayang kepada hamba, Allah akan berikan kepada dirinya ujian. Begitu dengan harta, ujian sakit, ada masalah, ada musibah, itu semuanya merupakan tanda Allah sayang kepada hambanya. Makanya apabila ada orang yang tidak sakit, apabila ada orang yang tidak ada masalah dalam hidupnya, apabila ada orang yang semuanya kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah sayang kepadanya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Di antara tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan kepada mereka ujian. Dan orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling berat ujiannya di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling berat ujiannya melebihi daripada ujian yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah penyakit. Sakit Nabi, sakit kepala Nabi itu bukan sama dengan sakit kepala yang dirasakan oleh kaum muslimin yang lainnya, betul-betul berat. Kemudian ikhwatul Islam, tentunya kita bertanya, karena sakit yang dirasakan oleh Nabi
ketika Nabi hendak meninggal atau akhir-akhir daripada kematian Nabi SAW atau wafatnya Rasulullah SAW itu ada 3. Yang ketiganya berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW adalah sakit di kepalanya. Yang kedua, sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW di kerongkongannya. Dan yang ketiga, apabila kepala sakit, kerongkongan sakit, maka tentu akan menimbulkan demam yang begitu sangat panas sekali. Sehingga 3 inilah rasa sakit yang diderita oleh Nabi SAW sebelum Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sakit kepala Nabi SAW yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga ikhwatul Islam, apa sih yang menyebabkan Nabi sakit? Sakit kepala Nabi dan juga sakit leher Nabi yang kedua, apa penyebabnya? Maka disebutkan juga di dalam hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, apa yang menyebabkan Nabi sakit? Anas bin Malik mengatakan, penyebab Nabi SAW sakit tidak lain tidak bukan anna imra'atan yahudiyatan atat Rasulullah SAW bi syatin masmumah. Ada salah seorang wanita Yahudi, dia datang kepada Nabi SAW sambil membawa hadiah. Namun hadiah tersebut adalah berupa makanan, dan makanan tersebut adalah makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Karena orang Yahudi tahu kalau Nabi tidak menerima sedekah, namun Nabi SAW menerima hadiah. Sehingga orang Yahudi, mereka sering memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Dan hadiah yang diberikan oleh Ahlul Kitab, maka halal bagi kaum muslimin untuk memakannya. Apabila ada saudara, apabila ada tetangga beragama Nasara atau beragama Yahudi, kemudian mereka memberikan hadiah kepada kita, boleh bagi kita untuk memakannya. Kalau seandainya mereka menyembelih, karena Tuhan kita sama-sama Allah Azza wa Jalla. Iya, walaupun mereka melakukan penyimpangan, namun syariat Islam memberikan toleransi bahwa hadiah yang mereka berikan kepada kaum muslimin boleh diterima, dan salah satunya adalah Nabi SAW. Jadi ikhwatul Islam, kapan wanita ini memberikan hadiah kepada Nabi SAW? Wanita ini memberikan hadiah kepada Nabi dikala terjadi perang Khaybar. Kita tahu perang Khaybar. Siapa ingat kapan terjadi perang Khaybar? Khaybar sebuah daerah yang agak sedikit jauh dari kota Madinah, namanya Khaybar. Dan Khaybar itu ikhwatul Islam adalah bentengnya orang-orang Yahudi. Kenapa Khaybar menjadi benteng orang-orang Yahudi? Ketika orang Yahudi bersekutu melawan Nabi SAW, orang Yahudi bergabung dengan orang-orang Quraisy. Sehingga dengan mereka bergabung dengan orang-orang Quraisy, maka disebut perang Al-Ahzab. Al-Ahzab itu yang kita kenal dengan perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun berapa? Perang Khandaq tahun ke-4, yang lain tahun ke-7, yang lain tahun ke? Alhamdulillah, semua jawabannya salah. Baik, perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq ini nama lainnya adalah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya sekutu. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi yang ada di dalam kota Madinah, yang semestinya mereka bersama Nabi SAW, namun mereka berbelot, mereka menyimpang, mereka berkhianat kepada Nabi SAW, dan mereka pun akhirnya bersekutu membela orang-orang Quraisy. Sehingga dikala terjadi perang Ahzab ini ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Perang Ahzab ini adalah perang di mana Allah betul-betul memberikan ujian kepada kaum muslimin, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang luar biasa. Kenapa demikian? Musuh mereka dari dalam dan dari luar. Kalau seandainya musuh Nabi dari luar saja, maka mudah bagi Nabi SAW untuk menghadapinya. Namun musuh Nabi dari dalam Madinah ada 2. Yang pertama orang Yahudi, dan yang kedua orang munafik. Dan dari luar semua orang-orang Quraisy dan sekutunya, mereka berkumpul untuk membinasakan Nabi dan para sahabatnya. Sehingga disebut dengan Al-Ahzab. Maka turunlah sebuah surat yang disebut dengan Suratul Ahzab. Artinya apa ikhwatul Islam? Al-Ahzab itu artinya sekutu, karena musuh Nabi banyak sekali, sehingga tidak ada yang bertahan di sana kecuali orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi-Nya. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian setelah kaum muslimin menang, maka orang Yahudi yang tadi berkhianat, yang mereka tinggal bersama Nabi di dalam kota Madinah, namun mereka berkhianat, maka dihukum oleh Nabi SAW. Apa hukumannya?
hukumannya dijatuhkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad. Sa'ad ini ikhwatul Islam, Nabi mempercayakan kepadanya, wahai Sa'ad, engkau yang lebih pantas menjatuhkan hukuman kepada orang yang berkhianat. Orang Yahudi berkhianat, apa hukumannya? Hukumannya tidak ada yang lain kecuali mereka harus dimusnahkan dari muka bumi. Bagi mereka yang sudah dewasa, artinya bagi mereka yang sudah balik, maka dihukum semuanya. Bagi mereka anak-anak yang wanita, maka ada yang ditangkap, ada yang ditawan, ada pula yang keluar. Artinya tidak ada setelahnya mereka tinggal lagi di kota Madinah. Mereka pun akhirnya bubar di permukaan dunia. Ada yang pergi ke Syam, namun kebanyakan mereka pergi ke sebuah daerah yang bernama Khaybar. Sehingga Khaybar itu menjadi bentengnya orang-orang Yahudi. Walaupun mereka sudah berada di Khaybar dan mereka kembali di Khaybar, namun pengkhianatan mereka kepada Nabi tidak kunjung selesai. Mereka tetap mencari cara bagaimana untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu Nabi itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu mengatakan kenapa orang Yahudi itu banyak tinggal di kota Madinah. Tujuan asalnya karena mereka ingin menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu ikhwatul Islam, ketika orang-orang Yahudi sebelum Nabi diutus, ketika mereka pergi ke Mekah, ketika mereka pergi ke daerah lain, kemudian apabila mereka diintimidasi, mereka akan mengatakan suatu saat nanti akan muncul seorang Nabi yang apabila Nabi ini muncul, maka kami akan memusnahkan kalian semuanya. Namun dikala Nabi itu muncul, pada akhirnya mereka tidak beriman kepada Nabi dan merekalah yang menjadi lawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkenallah dengan perang Khaybar. Nah, pertanyaannya masih berlanjut, kapan terjadi perang Khaybar? Siapa yang paling tua? Tayang di depan. Kapan terjadi? Kenapa tahun 7 Hijriah? Kenapa tidak tahun ke-8? Karena setelah 5, 6 pasti sudah selesai jawabannya. Artinya ya Fadil Islam, perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, perang Khaybar ini ada cerita yang indah di sana. Perang Khaybar ini Fadil Islam, ketika terjadi perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW bersama para sahabat mereka datang ke Khaybar. Kemudian Khaybar ini dikepung. Ketika Khaybar ini dikepung Fadil Islam, maka tidak kunjung diberikan kaum muslimin kemenangan. Tiba-tiba di malam hari, Nabi SAW salat bersama para sahabatnya. Ketika Nabi salat, kemudian selesai salat melakukan salat Isya berjamaah bersama para sahabatnya, maka Nabi SAW mengatakan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Nabi SAW mengatakan, besok, artinya besok pagi, aku akan berikan panji kepemimpinan Khaybar ini kepada salah seorang di antara kalian, yang mana sifatnya dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah, Allah cinta kepadanya, Rasul pun cinta kepadanya. Sifat ini merupakan sifat yang paling mulia. Karena apabila Allah sayang dan cinta kepadanya, apabila Nabi cinta kepadanya, maka dia sudah pasti menjadi penduduk surga. Artinya jaminan dari Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi mengatakan kalimat ini ikhwatul Islam, maka Nabi tidak melanjutkannya. Nabi SAW masuk ke dalam kemahnya. Para sahabat yang mendengarkan Nabi berbicara, maka mereka penasaran siapa kira-kira yang akan diberikan panji kepemimpinan. Karena bagaimanapun sifatnya, dia lemah, dia kuat, dia sehat, dia tidak sehat, penting apabila bendera ini diberikan kepadanya, kaum muslimin pasti menang. Karena Nabi SAW memberikan jaminan. Kemudian para sahabat jika mendengarkan Nabi, maka mereka penasaran. Sampai-sampai ada di antara mereka yang tidak tidur. Siapa kira-kira yang akan diberikan panji kepemimpinan oleh Nabi SAW dalam perang Khaybar? Kemudian tiba-tiba di pagi hari, maka mereka sudah bersiap-siap semuanya. Maka salat. Kemudian setelah salat subuh ikhwatul Islam, maka mereka semuanya datang kepada Nabi SAW ingin memperlihatkan mukanya kepada Rasulullah SAW dengan harapan seolah-olah muka mereka mengatakan, ya Rasulullah, pilih saya menjadi pemimpin. Makanya Umar bin Khattab dia mengatakan, aku tidak pernah ingin jadi pemimpin kecuali ketika Nabi mengatakan kalimat ini, yaitu dikala terjadi perang Khaybar. Kenapa demikian? Karena ada jaminan surga untuk pemimpin tersebut. Kemudian tiba-tiba dikala mereka datang kepada Nabi SAW dengan harapan,
agar mereka ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bertanya dengan pertanyaan yang membuat para sahabat lesu semuanya. Apa pertanyaannya? Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Sehingga putus harapan para sahabat tidak lagi akan bisa jadi pemimpin. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak ditunjuk oleh Nabi menjadi pemimpin. Kemudian harapan mereka belum putus, mereka masih berusaha. Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dia sedang sakit. Jangan tunjuk dia jadi pemimpin, dia sedang sakit mata. Karena kebetulan pada waktu itu ikhwatul Islam dia sedang sakit mata karena debu, dan Ali tidak bisa melihat sama sekali. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangan tanya Ali karena Ali sedang sakit, tunjuk yang lain. Apa kata Nabi? Mana Ali? Kemudian ketika Nabi kembali mengatakan mana Ali bin Abi Thalib, maka tidak ada lagi harapan para sahabat. Yang pasti menjadi pemimpin pada saat itu tidak lain tidak bukan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, maka dipanggil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak bisa berjalan sendirian, terpaksa dibawa oleh sahabat yang lainnya. Kemudian dibawa Ali, dan Ali betul-betul sakit matanya, tidak bisa melihat, disebut dengan ramat, sebuah penyakit yang betul-betul berbahaya. Kemudian ikhwatul Islam dilihat oleh Nabi SAW. Karena kalau seandainya Ali bin Abi Thalib dia tidak bisa melihat, bagaimana nanti dia memimpin kaum muslimin dikala terjadi perang Khaybar? Maka dikala itulah Nabi SAW pun mendudukkan Ali di hadapannya, kemudian memegang matanya, kemudian sedikit membuat ludah di sana. Artinya namanya, tidakkah kita tahu ikhwatul Islam, ketika kita tidur maka dianjurkan bagi kita membaca ayat kursi, ya atau tidak? Kemudian alhamdulillah ayat kursi, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ketika kita membaca ayat ini, apa yang kita lakukan setelahnya? Dianjurkan bagi kita sedikit menghembus, ada sedikit airnya, bukan ludah ya, tapi ada sedikit airnya. Apa namanya? Yang keluar dari mulut ada sedikit airnya, seperti gerimis lah. Apa namanya? Itulah namanya. Kemudian dikala kita menghembuskan ada sedikit air ludah, kemudian kita usapkan di badan. Nah, Nabi SAW juga melakukan perkara yang sama. Artinya Nabi meniupkan sedikit ada air ludahnya ke mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi itu ingat ikhwatul Islam, itu khusus bagi Nabi SAW. Jangan ada orang buta kita ludahi. Artinya tidak demikian keadaannya, karena ada kekhususan untuk Nabi SAW. Demikian juga keadaannya ikhwatul Islam. Misalnya ada air itu biasanya satu gelas ya 1 ringgit, 1.000 rupiah dan yang semisalnya. Kemudian apabila diludah harganya jadi 100.000. Apa boleh atau tidak demikian? Boleh atau tidak? Boleh untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri yang minum, diludah, dibuat ludah semuanya juga tidak menjadi masalah. Kalau untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain jangan. Kenapa? Karena ini khusus untuk Nabi SAW. Makanya ada cerita yang selalu kami sampaikan di ikhwatul Islam di zaman Nabi. Ketika Nabi di akhir kehidupannya, maka sudah mulai muncul yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah ini sezaman dengan Nabi SAW. Makanya Musailamah pernah berkirim surat kepada Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, engkau Nabi, aku pun Nabi. Ayo kita bagi dua tanah ini. Itu isinya. Kemudian ikhwatul Islam, Musailamah ini didatangi oleh umatnya, kalau bahasanya didatangi oleh kaumnya. Kemudian kaumnya mengatakan, wahai Musailamah, Muhammad yang ada di Madinah, dia menunjukkan mukjizatnya kepada para sahabatnya. Maka Musailamah bertanya, apa mukjizatnya? Kalau ada anak yang sakit, maka dia akan sehat dengan ludahnya. Maka apa kata Musailamah? Aku juga bisa melakukannya. Cari anak yang sakit, dibawalah anak yang sakit, kemudian diludah, yang sakit jadi sakit lagi. Artinya ikhwatul Islam, tidak mungkin dikiaskan kepada siapapun namanya. Bahasa ini atau ludah ini ikhwatul Islam, ludah Nabi, jangankan ludah Nabi, dahak Nabi pun adalah dahak yang barokah. Maka disebutkan oleh Urwah bin Mas'ud sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, Nabi itu tidak pernah mengeluarkan dahak kecuali ditampung oleh para sahabatnya, kemudian diusapkan ke tubuh mereka semuanya. Dan itu wajar karena Nabi itu barokah. Siapa menjamin barokah? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ikhwatul Islam tidak sama. Begitu juga dengan keringat Nabi. Keringat Nabi itu sebagaimana yang dibawakan oleh Ummu Sulaim dikala Nabi tidur, dia ambil keringat Nabi SAW karena Nabi tidur berkeringat. Kemudian Nabi tahu, kenapa kau ambil keringatku? Apa kata Ummu Sulaim? Aku jadikan itu sebagai minyak wangi untuk keluargaku ya Rasulullah. Karena keringat Nabi ibarat kasturi, lebih harum dari kasturi. Kalau keringat kita
lebih parah dari terasi. Artinya pada ikhwatul Islam tidak boleh disamakan. Makanya kalimat ini atau bahasa-bahasa seperti ini harus kita perhatikan baik-baik. Artinya untuk Nabi SAW jangan dikiaskan kepada orang lain. Dikala Nabi SAW meludah untuk Ali bin Abi Thalib, tidak sama dengan meludah orang lain meludah kepada orang lain. Kecuali untuk keluarganya itu lain cerita, kecuali untuk anaknya, untuk istrinya itu lain cerita. Tapi untuk orang lain tidak ada satupun. Makanya begitu juga dengan yang tadi kita sebutkan. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi SAW meludah, apa yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib? Maka ceritanya besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, karena waktu juga yang memisahkan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita bersama terhadap apa yang kita sampaikan, karena tidak ada keindahan yang luar biasa kecuali kita ingin lebih kenal dengan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mengenal Nabi, sejarah Nabi, perjuangan Nabi, maka semakin cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang mencintai untuk yang dicintainya akan berusaha mempelajari dan mendalami kisah dan sejarahnya. Dan orang yang paling kita cintai di dunia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ikhwatul Islam. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang tidak tepat, bahasa-bahasa yang kurang pas, kalimat-kalimat yang salah kami dalam menyampaikannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah agar diterima semua amal ibadahnya, dikabulkan doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah wa sa'yan mashkura wa damban maghfura. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan agar kita selalu diberikan rezeki oleh Allah bisa beribadah di tanah haram Makkah Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.